illallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ngaji bareng di TVRI. Nyaman di hati, Ngaji bareng di TVRI. nyaman di hati, Ngaji bareng di TVRI. nyaman di hati. Melati kuntum tumbuh melata, harum merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun berada, narasumber, Bapak Ibu jamaah yang berada di studio, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama kita dalam acara kesayangan kita, ngaji bareng di TVRI. Nyaman di hati, Alhamdulillah, sungguh indah burung gelati, tak kalah indah burung kenari. Ibu-ibu yang ada di studio sudah berdandan cantik karena mau syuting di TVRI. Pemirsa TVRI Sumatera Utara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari yang berbahagia ini telah hadir di hadapan kita bersama narasumber hebat kita, yaitu Al-Ustadz Profesor Dr. Haji Muhammad Syukri Albani Nasution MA. Beliau merupakan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Beliau juga merupakan Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Medan. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar hari ini Prof? Ya, saling mendoakan sehat selalu. Alhamdulillah. Kita doakan mudah-mudahan Al-Ustadz kita, Profesor dalam keadaan sehat selalu, diberikan Allah Subhanahu wa taala keafiatan, keberkahan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini selain ada saya juga bersama narasumber, di studio juga telah hadir Bapak dan Ibu jamaah yang sangat luar biasa, begitu energik, juga begitu semangat. Assalamualaikum Bapak Ibu, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Baik, semangat Bapak Ibu hari ini? Semangat. Ada beberapa majelis taklim yang hadir di sini untuk membuktikan bahwa hari ini kita dalam keadaan semangat.
kita kasih dulu, dipersilahkan menyampaikan yel-yel yang sudah dilatih selama berbulan-bulan ya Bu ya. Berapa bulan Bu dilatih? 5 bulan ya Bu ya. Jadi harus semangat Bu ya. Yang pertama dari pengajian Al-Amin Se Semayang. Yang mana Bu? Ya silahkan, ini warnanya merah marun ini ya Bu. Harus semangat Bu karena warna merah. Silahkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pengajian Al-Amin Dusun 6 Sridadi Sesemayang Kecamatan Sunggal. Ngaji bareng di TPRI. 1, 2, 3. Kami datang dari Sesemayang. Pengajian ibu-ibu Al-Amin. Ngaji bareng di TPRI. Bersama Ustadz favorit kami. Pengajian Al-Amin Dusun 6 Sridadi Sesemayang Sunggal. Sukses, maju, mantap. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Luar biasa ini ibu-ibu dari Sesemayang ya Bu. Narasumbernya katanya favorit ya Bu. Saya juga sangat ngefans dengan narasumber kita hari ini Bu. Baik, pemirsa TVRI Sumatera Utara, kemudian telah hadir juga di tengah-tengah kita ibu-ibu dan bapak-bapak. Yang ini tadi ibu-ibu semua, ini ada bapak-bapaknya juga. Dari pengajian Iqbah. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Iqbah, STM Negeri 2, SMK Negeri 4 Medan. Ngaji bareng di TPRI. Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan dulu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Kita tepuk tangan yang meriah. Baik, selanjutnya dari Persatuan Wanita Islam Sumatera Utara. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji bareng di TVRI. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Wanita Islam Sumatera Utara, lillahi kalimatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Baik, selanjutnya dari pengajian Ummu Rahma Galang. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji bareng di TVRI, nyaman di hati. Kami dari Majelis Taklim Ummu Rahma Kecamatan Galang. 1, 2, 3, ya. Kami dari Ummu Rahma Kecamatan Galang, datang kemari untuk mengaji di TVRI bersama Ustadz. Datang kemari untuk mengaji di TVRI bersama Ustadz. Datang kemari untuk mengaji di TVRI
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, cantik suara ibu itu ya, Prof. Cantik ya. Terbuai awak mendengarkannya, Prof. Baik, selanjutnya dari pengajian Raudhatul Jannah. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyaji bareng di TVRI. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Kami pengajian dari Raudhatul Jannah Medan Estate, insya Allah amanah dan istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Acara kita hari ini tidak hanya ditayangkan di layar televisi Anda, tapi juga ditayangkan di channel YouTube live streaming TVRI Sumatera Utara. Ngaji bareng di TVRI. Nyaman di hati. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita dalam acara hari ini yaitu falsafah bahagia, energi mengukur diri. Jadi Bapak Ibu, siapapun yang hidup di dunia ini pasti ingin bahagia. Betul ya Bu ya? Pasti ingin bahagia. Untuk penjelasan secara luas dan jelas nanti akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Profesor Dr. Haji Muhammad Syukri Albani Nasution MA. Pada Profesor kami persilakan. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Moderator, Ustadz kita yang kami muliakan, ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir hari ini di program Ngaji Bareng TVRI Sumatera Utara. Sebelum kita awali nanti taklim ini, mungkin kita memunajat kepada Allah, hajat kita yang paling utama, kiranya dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, diberikan Allah kepada kita kemudahan, perlindungan dalam setiap perjalanan hidup kita, dijauhkan Allah kita dari mara bahaya, diberikan Allah kepada kita keturunan-keturunan yang mulia dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Dan insya Allah kita semua adalah orang-orang yang husnul khatimah. Amin. Selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita tetap istiqomah menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Amin. Bapak Ibu, yang paling banyak di antara kita ini sok-sok punya banyak masalah. Padahal masalahnya nggak banyak. Sehingga akhirnya gestur hidupnya itu kelihatan punya masalah. Jadi Ustadz, penyakit yang paling mengerikan di muka bumi ini sebenarnya adalah suntuk. Suntuk, Bro. Iya, dan ciri-ciri orang suntuk itu adalah suka membuat orang lain suntuk. Wah, tadi awak nggak ada masalah, begitu bercakap awak sama dia jadi bermasalah hidup awak. Masya Allah. Nah, ini yang menjadi masalah. Kenapa? Karena ekspektasi, cita-cita, harapan sering terlalu tinggi daripada kemampuan. Padahal ya di Al-Baqarah itu kan
Tapi kan begini ya, kelemahan kita itu adalah kita ini suka nggak begitu percaya kepada ayat Allah. Kita baca, iya. Kita yakin ada pahalanya, iya. Tapi tidak berhasil membangun suasana yang sempurna bahwa apapun yang disebut dalam Al-Quran itu adalah linear dengan kebutuhan kita, itu yang masalah gitu. Di akhir Al-Baqarah itu kan Allah sebut la yukallifullahu nafsan illa usaha laha ma kasabat wa alaiha. Saya kira begini, cara melihatnya supaya enak tuh gini. Enggak mungkin Allah bohong. Dan enggak mungkin yang Allah bilang dalam Al-Quran itu ece-ece. Enggak mungkin bongak lah kira-kira gitu ya. Tapi karena kita ngerasa itu enggak kepentingan kita loss aja gitu. Di sini problemnya yang paling sering begitu ya. Jadi sehingga manusia itu suka merawat masalahnya. Dan kalau dia udah merawat masalahnya, dia terus nyalahinya kalau nggak bisa nyalahi suaminya, nggak bisa nyalahi bininya, nggak bisa nyalahi tetangganya, dia nyalahi Tuhan. Dia bilang, ya Allah kok kayak gini-gini aja hidupku. Aku nih orang taat, udah pernah tinggal Senin Kamis, udah pernah tinggal duha, kok hidupnya gini-gini aja. Saya punya tetangga nggak pernah sholat kelihatan di masjid, kok hidupnya asik sekali gitu. Nah inilah argumentasi-argumentasi yang membuat kita capek jadi orang taat. Jadi kalau udah capek jadi orang taat tuh bahaya betul itu. Kenapa? Karena ya itu tadi Allah bilang kan tidak mungkin seorang mukallaf itu, seorang muslim itu diberi ujian ini konteksnya bukan masalah ya. Ujian ini konteksnya adalah sesuatu yang membuat pikiran kita jauh lebih capek memikirkannya. Yang dia nggak mampu pikulnya pasti. Tapi memang kan karena gini, kelemahan kita adalah naruh ayat ini sebagai doktrin di bawah, namanya mikro. Jadi cara kerjanya gini, kata Allah saya sanggup, tapi saya nggak sanggup. Gitu. Nah, jadi akhirnya kita merasa ayat Allah itu ya ece-ece aja gitu. Makanya jangan di bawah ditaruh, dia ditaruh di atas. Karena kata Allah saya sanggup, maka saya harus sanggup. Begitu dia. Gimana sistem kerjanya? Kalau capek istirahat, kalau nggak ada duit banyak nikmati yang sedikit. Kalau nggak bisa beli makanan yang mahal, yang murah mahal-mahalkan. Ya, jadi sebenarnya itu kita yang mengintervensi diri kita. Tapi selama kita diintervensi oleh dunia ini, maka selama itu kita gagal menikmati hidup kita. Saya sering bilang sama jamaah, mana lebih cantik, pesek atau mancung, saya bilang. Semua hampir jawab mancung, padahal yang jawab pesek. Kan di situ gagal dia. Harusnya orang pesek percaya diri dengan kepesekannya gitu. Lalu ada beberapa orang pesek jawab, kami pesek cantik juga. Oke lah, wahai orang-orang pesek yang cantik, saya bilang. Yang merasa cantik, saya bilang. Kalau Anda punya anak atau cucu, Anda pengennya pesek atau mancung? Ya jawabnya mancung juga jawabannya. Jadi akhirnya kita ini lupa ya bahwa suasana yang paling mewah dari pesek atau mancung itu ya bisa bernafas. Tapi kan karena kita terlalu terjebak dengan dikotomi, pembeda. Lebih cantik mancung daripada pesek. Akhirnya kita gagal mensuasanakan kegembiraan dan kebahagiaan dalam hidup ini. Ya jadi di situ lemahnya. Kita ini suka tertarik dengan hidup orang lain, tapi kita enggak begitu tertarik dengan hidup kita sendiri, sehingga kita enggak pernah nyaman dengan hidup kita sendiri. Makanya bawaannya merepet aja. Ya. Ada banyak istri kan, istri-istri ini kan suka salah paham, mereka pikir suaminya takut sama mereka. Enggak ada suami yang takut sama istri. Cuma yang paling sering istri kelihatan menakutkan, itu aja yang paling sering. Nah itu dia. Jadi seni mengukur diri itu kan begini ya. Kan ada yang begini ya. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Ya, selalu saja definisinya siapa yang mengenal dirinya maka dia mengenal Tuhannya. Kira-kira kan begitu ya. Tapi menurut saya itu definisinya terlalu formal. Kalau kita mau membangun linearitas hubungannya, gini energinya. Siapa yang tahu diri, maka dia akan tahu apapun mau Tuhannya. Nah yang paling banyak orang nggak tahu diri. Yang paling banyak orang tahu orang lain, tahu diri malas dia, moh gitu. Kalau tahu orang lain dia suruh kali. Nah di sini masalahnya. Makanya saya selalu bilangnya begini. Apa yang kita mau, belum tentu Allah mau. Tapi apa yang Allah mau, kita harus mau. Yang paling enak, apapun yang kita mau, alhamdulillahnya Allah mau. Tapi suasana hidup yang harus kita buat, bagaimana caranya kita memau-maukan apapun yang Allah
mau. Itulah makna dari la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Itu kira-kira pengantarnya. Baik, terima kasih Prof. Sangat luar biasa. Penjelasan dari Prof. Sangat menarik ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu pemirsa TVRI Sumatera Utara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi Profesor menjelaskan bahwa kita harus bisa mengukur diri dengan tahu diri. Baik, ngaji bareng di TVRI. Di hati. Ngaji bareng di TVRI. Nyaman di hati. Ngaji bareng di TVRI. Nyaman di hati. Jangan kemana-mana, tetap di acara ngaji bareng di TVRI. Pemirsa TVRI Sumatera Utara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih masih setia bersama ngaji bareng di TVRI. Nyaman di hati. Ngaji bareng di TVRI. Nyaman di hati. Ngaji bareng di TVRI. Nyaman di hati. Alhamdulillah, tadi pembahasan kita sangat luar biasa. Silakan Prof dilanjut pembahasannya Prof. Iya, jadi lanjutannya adalah makanya jangan pura-pura banyak masalah itu dia. Karena selama kita diberi Allah hidup, berarti konteksnya orang hidup itu punya rezeki, punya ujian. Karena kalau rezekinya udah habis, ujian udah habis, pasti meninggal. Kalau belum meninggal berarti rezekinya masih ada. Nah, jadi jangan baca rezeki orang lain, baca aja rezeki diri sendiri. Kira-kira gitu ya. Ya kan alhamdulillah, karena nggak ada duit, nggak selera beli helikopter, jadinya nggak kepengen beli helikopter. Nggak ada duit, nggak selera beli pesawat, akhirnya nggak kepikiran beli pesawat. Karena sekarang ada juga orang yang mumet akalnya karena lagi pengen beli helikopter, pengen beli pesawat, kira-kira gitu. Jadi salah satu rezeki yang paling mahal dari kita itu selain dari keimanan dan amal soleh, rezeki kita itu adalah Allah buat kita nggak punya banyak masalah. Jadi nggak punya banyak masalah itu rezeki. Cuman banyak orang yang selalu memasalahkan dirinya itu aja. Itu yang saya bilang suntuk tadi itu. Orang suntuk itu kan nggak pernah tahu apa masalahnya, pokoknya kelihatan bermasalah aja hidupnya. Itu ya itu dia, jadi hati-hati. Makanya Allah dalam Ali Imran 139 itu kan kasih kita, sebenarnya sih bukan motivasi ya. Menurut saya sih lebih kepada sindiran gitu ya. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ya, tadi kan udah saya kasih tahu gesturnya. Allah nggak mungkin bohong. Kalau apapun yang Allah bilang pasti itu serius. Nggak mungkin Allah bilang sesuatu yang nggak ada serius-seriusnya, nggak mungkin. Kata Allah apa? Jangan kau lemah, tahinu. Siapa itu orang lemah? Orang yang tidak berhasil menikmati semua yang sudah ada dan lebih tertarik dengan sesuatu yang enggak ada. Lemah itu. Ya. Baru wala tahzanu, jangan sedih. Tipologi orang sedih itu apa? Baperan tuh ya kalau kata anak sekarang. Orang sedih itu gini. Dia selalu saja menyangka Allah itu salah memberi takdir kepada dirinya. Sehingga akhirnya dia merasa ya rendah diri, merasa introvert ya, tidak suka dengan aktivitas banyak orang dan seterusnya. Lalu kata Allah wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ya kalau kau itu bisa lebih tinggi posisinya, tapi kau harus pakai iman. Iman tuh alat ukurnya gimana? Gini, slow aja. Slow aja. Kalau capek istirahat, kalau ngantuk tidur, kalau lapar makan. Tapi ingat yang nggak boleh itu adalah meninggalkan perintah Allah. Bagaimana orang ya itu dia bilang, mana lebih enak? Jadi orang tua atau jadi orang muda? Selalu kan bilang jadi orang muda jauh lebih enak. Tapi kita lupa, jadi orang tua itu sudah pernah muda. Jadi orang muda itu belum tentu tua. Iya, maka orang tua harus lebih bahagia. Ya, tapi kalau orang tua sudah berkawan sama asam urat, kolesterol, ya itu normal-normalnya memang begitu. Jadi kalau umur sudah banyak harus tahu diri. Ya, jadi bersahabatlah, belajarlah bersahabat dengan penyakit. Bilang gini mau penyakit, penyakit, sebenarnya aku nggak surga kali kau datang. Cuman mau nggak mau ya oke lah. Udah gini aja lah, dami-dami aja lah kita ya. Kau boleh datang, tapi kau jangan rusak saya punya taat kepada Allah. Kenapa? Karena apapun yang terjadi kepada diri saya, selama hayat masih di kandung badan, saya tidak boleh ingkar kepada Allah. Jadi berdamai dengan penyakit itu jauh lebih fleksibel. Maka berapa banyak kita ketemu sama orang sakit tapi nggak kelihatan berpenyakit. Berapa banyak kita ketemu sama orang nggak ada sakitnya, tapi asal ketemu sama dia awak pun ikut sakit. Jadi tidak berhasil membangun suasana yang
cukup positif dalam perjalanan hidup kita, ya. Walaupun memang manusia ini punya rasa takut, bener lah. Mana ada manusia yang nggak takut? Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Terus dikasih Allah solusinya wabasyiris sabirin. Kata Allah, Allah nanti akan kasih ujian ya, kesulitan lah ya manusia. Apa itu khauf, rasa takut? Kepada apa manusia sering takut? Kepada sesuatu yang belum terjadi. Ya, muda takut tua, ya, kaya takut miskin, kerja takut pensiun, ya, dan seterusnya. Walju, rasa lapar, ya. Orang lapar itu terminologinya orang marah itu. Makanya saran saya jangan lapar. Ya, kalau sekarang sedang lapar, kenyangkan. Kalau nggak bisa makan banyak, sikit. Yang penting jangan rasa lapar merusak cara pandang dan cara paham. Itulah maka kenapa kalau kita ketemu sama orang lapar jangan kasih nasihat, oyong kepalanya. Ya. Pak, saya lapar, mohonlah bantuanlah Pak. Ya, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, qala Rasul. Jangan kasih dalil, kasih nasi dulu. Udah selesai dia makan kenyang baru kasih dalil, enggak apa-apa. Tapi kita kan suka begitu, kita suka nyebut dalilnya apa tapi bantuannya enggak jelas. Kenapa? Karena ada orang-orang yang kadang-kadang menyempurnakan dan menyeimbangkan dirinya aja dia sulit. Lalu apa kata Allah? Wa naqsim minal amwal. Naqsim minal amwal itu bukan enggak ada duit. Naqos fil amwal itu banyak tapi selalu kurang. Ya, gimana pula enggak oyong dia, tetangganya beli kulkas pening kepalanya. Itu apa kulkas sama dia? Padahal rumahnya kan enggak besar kali, enggak urusan kau itu. Ya, kalau dia yang beli kulkas yang penting kau bukan beli kulkas. Saya pernah nyaranin sama jamaah saya. Kalau kalian belum punya mobil Alphard, saran saya enggak usah dibayar pajaknya. Mahal itu. Ya, pajak mobil Alphard itu 10 sampai 15 juta, Ustaz. Iya. Ya, kalau masih punya kereta motor, ya bagus bayar pajak motornya aja lah ya. Itu damai-damai ya. Tahu nggak maksudnya apa itu? Maksudnya yang kita nggak punya nggak akan pernah jadi beban, nggak pernah jadi masalah. Tapi kan cara pandang kita pada ketidakpemilikan kita itu adalah kenapa saya nggak punya? Itu selalu masalahnya. Padahal orang yang nggak punya nggak akan punya beban. Nah, itulah terminologi bahagia yang paling spesifik sebenarnya. Jadi kalau kita sudah berani main di ruang-ruang yang seperti itu, kita tidak gagal bersangka baik kepada Allah. Dan yang perlu kita rawat adalah jangan sampai gagal bersangka baik kepada Allah. Harus begitu. Sedikit lagi Ustaz. Nabi Nuh, ini kalau mau pakai, ini salah satu kegagalan kita membaca sejarah itu kan kita cuma mau tahu tapi nggak mau rasa. Ini problem ini. Makanya ketika kita baca sejarah Nabi yang rumit-rumit hidupnya, kita slow aja. Kenapa? Karena kita anggap yang penting bukan gue gitu. Ah, ini masalah. Nabi Nuh itu punya ujian, punya anak ingkar kepada Allah, istri ingkar kepada Allah. Pertanyaannya, suasana batinnya gimana itu? Padahal Nabi Nuh itu salah satu nabi yang punya pengikut paling loyal kepada dirinya. Tapi bayangkan, anaknya ingkar kepada Allah. Ya, jamaah itu saya tanya, pilih mana? Anakmu yang ingkar sama Allah atau anak tetanggamu yang ingkar? Rata-rata semua milih anak tetangga. Nah, jadi terus jadi Nabi Nuh gimana coba? Nah, dia pandai memaham, la yukallifullahu nafsan. Ya Allah, jangankan takdir saya, diri saya, jangankan takdir saya, diri saya aja saya nggak bisa lari dari engkau. Mau gimana lagi? Maka akhirnya kerja saya adalah menormalisasi. Ya, sekarang saatnya apa? Ini sekarang saatnya sekolah. Fokuslah jadi orang yang sekolah. Sekarang saatnya apa? Kerja. Fokuslah jadi orang kerja. Sekarang apa? Ngurus anak, nyekolahkan anak, mestain anak. Cucu, ya difokus saja di situ. Jadi jangan dulu ya, kalau ingat dulu ya. Itu kalau orang bilang ingat dulu ya, itu tandanya nggak move on dia. Kenapa? Karena hidupnya itu dia merasa harus seperti yang Dulu. Kira-kira gitu. Masya Allah, sangat luar biasa penjelasan dari narasumber kita. Saya pernah teringat, profesor pernah bilang begini, ciri-ciri orang oyong itu adalah jalannya mereng tapi dia nggak mabuk gitu Bapak Ibu. Betul ya Prof? Betul. Itu orang oyong. Iya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga membuka kesempatan untuk bertanya. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Ada? Silahkan dari pengajian Al-Amin C. Semayang. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeni Sihombing, pengajian Al-Amin Dusun 6 Seridadi, C. Semayang Sunggal,
ingin bertanya kepada Ustadz, yaitu bagaimana konsep muhasabah atau introspeksi diri membantu seorang muslim dalam mengukur diri menuju kebahagiaan yang hakiki. Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ada lagi Bu yang mau bertanya Bu? Silakan dari Ibu pengajian Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Winarti. Kami dari Majelis Taklim Iqbal, STM Negeri 2, SKMK Negeri 4. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, bisakah seseorang merasa bahagia walaupun dalam kondisi sulit secara materi, tapi dia memiliki energi spiritual yang kuat? Apa contoh konkretnya dalam sejarah Islam? Gitu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa pertanyaan dari ibu-ibu. Silakan Prof, dijawab Prof. Iya baik. Ya, kedua-dua pertanyaan ini kayak pertanyaan ujian skripsi saya. Masya Allah. Iya ya, mau ihtisaban ya. Menghisap diri itu sebenarnya begini. Tahu diri itu ya menghisap diri. Tuh, dari kita punya kawan 10, 8 orang bilang kita jelek. Ya udah, gembiralah jadi orang. Iya, karena orang jelek itu kan bukan berarti tidak bermanfaat toh. Sebenarnya begitu. Jadi berapa banyak orang menghilangkan manfaat dirinya karena dia merasa dia jelek. Itu yang salah dari diri kita. Dari 10 kawan kita, 9 orang bilang kita miskin. Pertanyaannya, gembiralah jadi orang. Karena miskin dan kaya itu bukan terminologi keadaan, itu terminologi mindset. Berapa banyak orang yang duitnya nggak banyak tapi bisa sedekah. Hati-hati. Tapi kan kita membangun gestur tubuh yang saya miskin ini. Ada lagunya dulu. Aku ini orang miskin ya Allah. Ya, itu lagu anak-anak ya Bro? Iya, saya senang lagu itu tidak famous lagi belakangan ini. Karena lagu itu membangun stratifikasi sosial. Tidak ada, kalau menurut saya dalam terminologi sufistik, tidak ada miskin dan kaya. Karena orang akan cukup dibuat Allah. Berapa banyak orang yang gak pandai beli makanan yang mahal, dia gembira dengan yang murah. Kenapa? Karena Allah ridho. Bagaimana Allah melihatnya ridho? Dibuat Allah yang penting makan. Itu yang muncul di kepalanya. Akhirnya apapun yang dia makan, semewah atau tidak semewah pun, semewah apapun, Allah buat sehat menjadi bagian dari makanan yang tidak mahal tadi itu. Tapi kan kita tidak tertarik dengan itu. Kita bilang begini, gimana lah semenjak awak nikah gak pernah diajak restoran. Ya, kan begitu. Padahal ya setahu saya mau restoran mau pinggiran, setahu saya makan pasti masuknya dari mulut, itu setahu saya. Ya gak ada yang berbeda tuh. Tapi kan kita suka membuat definisi yang berbeda-beda. Nah yang ketiga, apa hisab yang paling menarik adalah, hisab yang paling menarik itu adalah hati-hati kita ini punya waktu yang berkurang terus. Nah di sini orang gak tertarik dengan cakap itu. Jadi ada orang bilang ini, kau jangan ndak sholat. Kenapa? Nanti masuk neraka. Kapan itu? Nantilah di yaumil akhir. Nantilah kita pikirkan, ngapain pula kita pikirkan sekarang. Begitu gestur hidup kita ini. Sehingga kita gak tertarik dengan, kalau istilahnya futuristik ya. Kalau diperingatkan hari akhir ya. Padahal ayatnya banyak ya. Wabil akhirati hum yuqinun. Walal akhiratu khairul laka minal. Wal akhiratu khairu wa abqa. Kalau akhirat itu ecek-ecek, gak mungkin Allah serius membilangnya berulang-ulang. Nah yang kedua ya, kalau duit ndak ada, itu gimana itu, bisa nggak bahagia? Ya pernah nggak ketemu sama orang yang duitnya nggak sebanyak kita, tapi hidupnya lebih nyaman? Nih saya masih ada waktu nggak ini? Nih mudah-mudahan cerita ini pas waktunya ya. Suatu hari itu bahasa Inggrisnya one day ya. One day. Ya kalau tulisannya oneda ya. Suatu hari ada jual roti tetot-tetot, Ustadz. Roti tetot-tetot itu yang biasa lewat di depan rumah kita ya. Iya Bro. Ya, jadi dipanggil sama orang kaya ini besar rumahnya tinggi, dari atas dia panggil roti. Terus turun nih orang, masih pakai singlet aja nih orang kaya nih. Dia ngomong begini, ya sele 4, roti salju 5, roti donat 4, kira-kira gitu. Udah begitu lagi diselesaiinnya, ditengok sama tukang roti ini, muka uak yang nanya ini suntuk aja bawaannya, merengut aja gitu kan. Tukang rotinya kepo, wah kok merengut aja masih pagi nih katanya. Langsung waktu curhat.
tahu kau tanahku yang di Labuan Batu, aduh diserobot orang, tahu kau tanahku yang tahu, akhirnya wah ini pun oyong juga dia. Wah, ya. Akhirnya udah selesai berapa? 47.000 dibayar. Apa kata tukang roti ini sama orang kaya itu? Sabar-sabarlah ya Wak, memang hidup ini banyak masalah. Ada yang terbalik nggak itu Ustaz? Terbalik, Bro. Disinilah saatnya tukang roti nasihati orang kaya. Kenapa? Itu yang saya katakan tadi. Kita suka salah kaprah, tidak punya banyak masalah itu rezeki yang istimewa. Jangan iya aja. Berapa banyak orang menstimulus dirinya negatif karena duitnya nggak sebanyak tetangganya. Hati-hati Pak. Berhentilah jadi orang yang kufur. Ya wa ista'azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min azab. Kalau ditanya apa bukti otentiknya, itu yang paling ngeri Wak. Ya, Rasulullah itu pernah lapar, tapi dia nggak pernah kelaparan. Dua hal itu yang berbeda. Lapar itu fitrah bagi orang yang belum makan. Kelaparan itu adalah keadaan emosional yang negatif. Berapa banyak orang yang nggak lapar tapi kelihatan kelaparan. Gitu kira-kira. Masya Allah, luar biasa penjelasan dari narasumber kita. Ada lagi Bu yang mau bertanya Bu? Silakan dari ibu-ibu pengajian Ummu Rahma Galang. Silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Prof, jawab Prof. Iya, baik. Ya kalau bagaimana menghindari energi negatif, sombong, iri, ya. Makanya kalau sombong jangan sombong. Kalau iri jangan iri. Udah gitu aja. Jadi sebenarnya normal aja. Jadi membatasi pengetahuan kita pada hidup orang lain itu cara supaya kita nggak sombong, nggak iri. Ya ini kan lagi musim orang ngange-ngangei kita. Ya, sibuk dia ngange-ngangei awak nggak ange-ange. Berapa banyak ada orang nggak pernah ngangei awak ange kali. Kita nggak tahu nih posisinya yang mana. Ini sekarang lagi musim Ustadz. Orang beli motor baru, ditoafkannya motor itu depan rumah awak. Masya Allah. Sampai awak tegur lah dulu, kereta baru ya Om, baru dia berhenti. Coba bayangkan. Ini memang lagi musimnya begitu. Nggak apa-apa, pertanyaannya kan sederhana. Tadi sudah saya kasih tahu sebenarnya konsepnya. Yang nggak kita punya nggak akan jadi beban, selesai. Insya Allah begitu. Jadi sebenarnya kurang-kurangi rasa dan syahwat ingin memiliki. Kenapa? Karena kalau kita memiliki yang nggak pernah kita butuhkan sayang. Yang paling enak itu apapun yang kita miliki kita butuhkan. Ya, belajarlah tidak selera kepada yang nggak pernah kita butuhkan. Asik. Jadi kalau orang punya sesuatu yang kita nggak pernah butuhkan, kita normal aja. Ya, ada orang beli gelang baru goyang aja dengan apa kabar? Sehat ya, kan begitu. Ya awak pikir rasa murad ya, itu rupanya ya memang ingin menganggar-nganggarkan aja. Jadi insya Allah ya gini, selama tatapan kita dibatasi, selama itu sangka baik kita tetap terjaga. Ya mudah-mudahan Allah memudahkan semua urusan kita, karena salah satu konsentrasi kita selain dari memperbanyak amal, salah satu konsentrasi kita adalah mengurangi dosa. Dan dua-duanya sama seimbang, kira-kira gitu. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa penjelasan dari narasumber kita. Sangat jelas ya Bu ya. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ada lagi Bu yang mau bertanya Bu? Izin Ustaz. Ya, dari pengajian PW Wanita Islam Sumut. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzia Adlah Hasibuan, Sekum PWWI Sumatera Utara, Ustadz. Izin bertanya Ustadz,
Seperti yang kita ketahui, fenomena sekarang ini, internet dan sosmed itu luar biasa mempengaruhi peradaban manusia sekarang ini, Ustadz. Jadi yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara Islam mengukur diri terhadap fenomena sosial itu? Demikian Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu dari PW Wanita Islam Sumut. Silakan Ustadz, dijawab Ustadz. Iya. Mana lebih enak, orang dulu atau orang sekarang? Orang dulu ini terlalu percaya diri ya. Jadi begini ya, setiap masa ada orangnya. Ya pasti setiap orang pasti ada masanya. Saya kira definisi ini bukan tentang jabatan saja, tapi ini tentang model hidup yang terus berubah-ubah. Makanya dalam fikih itu kan taghayyurul ahkam bi taghayyuril azman wal amkinah. Berubahnya satu hukum sebenarnya punya hubungan yang ketat dengan perubahan sosial, perubahan waktu, ya gitu-gitu ya. Kalau orang dulu harus punya buku RPUL, Bu. Saya dulu sekolah wajib punya buku RPUL. Untuk mengukur pintar enggaknya seseorang, hafal enggak di RPUL tuh. Anak sekarang mana ada RPUL? Kenapa? Karena aksesnya sudah semakin mudah. Jadi kalau saya ditanya, saya nggak puji-puji ini, saya mau katakan kemenangan anak-anak sekarang itu adalah improvisasinya bagus. Gini, kalau dia dikasih soal, dia nggak akan semanual di buku mana carinya ya, nggak akan ada itu. Karena dia sudah tahu ada salah satu solusi. Kenapa kita gagal melihat efek positif anak-anak itu? Karena kita merasa kita dulu nggak pernah kayak mereka. Itu aja sebenarnya sentuhan masalahnya. Nah anak sekarang harus memang diimbangi. Cara mengimbanginya adalah edukasi yang gak pernah berhenti-berhenti. Ya, berapa banyak seorang mama marah anaknya main handphone, bapak yang main handphone, sama aja. Jadi sebenarnya kan tidak linier sih sebenarnya. Nah yang kedua memang kesulitannya adalah media sosial, media teknologi kita di Indonesia masih terlalu bebas ya. Kalau kita pergi ke negara-negara luar, negara-negara maju, bahkan untuk mengakses internet yang terbatas itu pakai identity card namanya. Kalau kelihatan umur kita 17 tahun ke bawah maka kita nggak bisa akses sesuatu yang nggak perlu, kira-kira gitu. Kita masih belum bisa begitu. Nah maka bagaimana pengantar yang paling kuat itu adalah satu, nih kalau saya kasih tahu solusinya jangan dianggap ini ece-ece ya. Diperkuat rasa takut anak-anak kepada Allah. Bilang begini, Dek, kalau you nonton yang haram, mama boleh saja nggak tahu. Tapi ingat Allah tahu loh. Kalau Allah tahu, ya ada reward and punishment. Bukan sekarang, nanti. Dan adik tahu nggak betapa rumitnya kalau kita masuk ke neraka. Saya kira argumentasi-argumentasi ini penting diceritakan agar yang memberi penilaian anak kita. Jadi bukan kita yang mengintervensi dia. Dia menilai cerita kita. Dan akhirnya nilai itulah yang membuat dia membuat keputusan. Oke, saya putuskan saya tidak menonton hal-hal yang tidak baik. Dan kalau keputusan itu datang dari dirinya sendiri, maka insya Allah itu akan semua akan baik. Ya, berapa banyak orang baik mendadak? Kenapa orang baik mendadak? Karena kebaikan yang dia kerjakan diintervensi oleh keadaan. Ya, sehingga akhirnya itu membuat dia menjadi bermasalah. Saya kira itu yang menjadi nilai besar dan kita harus saling mendoakan semoga kita diberikan Allah keturunan-keturunan yang mulia dan taat di hadapan Allah. Masya Allah, luar biasa, Ya. cukup jelas ya Bu ya. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara, kita break sejenak Prof. Siap. Jangan kemana-mana, tetap dalam acara ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Pemirsa TVRI Sumatera Utara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih masih setia di layar kaca Anda. Baik, ada ibu-ibu yang mau bertanya lagi? Kita lanjut. Silakan Bu, yang sebelah sini dari pengajian Raudatul Jannah. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Ena Sari Siagian dari pengajian Raudatul Jannah Medan Estate Dusun 10. Izin Ustadz, saya mau bertanya,
Pertanyaannya, apa hubungan antara kesederhanaan hidup atau zuhud dan kebahagiaan menurut pandangan falsafah Islami? Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Silakan Prof. Dijawab, Prof. Baik. Juhud itu orang yang pandai menyesuaikan keadaan. Karena saya di hidang air putih, misalnya, maka saya harus belajar menikmati air putih. Bagaimana saya gagal menikmati air putih? Kalau seandainya yang di hidang air putih, tapi yang di kepala saya jus pokat. Maka saya akan bilang kepada diri saya, ya mau nggak mana, mau cemana lagi, awak pengennya sih jus pokat ya, tapi kan cuma air putih yang ada. Dan kalimat ini yang selalu mewakili hidup kita. Asal datang tamu ke rumah awak bilang, maaf lah ya rumah saya kecil, ya mau beli yang besar gak ada duit. Itu nggak usah dibilang, memang kelihatan wajahmu udah pas-pasan. Itu dia. Artinya apa? Sesuatu yang sudah sedang terjadi nggak usah dikomentari. Ya kenapa? Itu yang menambah kewaswasan kita menjadi orang yang bersyukur. Kita ini was-was, saya bersyukur atau tidak gitu. Jadi juhud itu ya realistis. Orang yang hari ini kalau dia diberikan misalnya gini, ya datang ke rumah kita orang, ya Allah berserak kali rumah kau ya, kok kayak gini, dulu setahu saya sebelum nikah kok nggak kayak gini loh gitu kira-kira kan. Ya jawabnya sederhana aja, namaku anaknya 3, ya 1 SD, 1 TK, 1 baru 2 bulan, wajar ini. Artinya gitu loh, maksud saya bukan berarti bahwa rumah berserak itu boleh, enggak. Saya cuma mau katakan ada orang, dia tahu mana urusan primer, dia tahu mana sekunder, mana tersier. Artinya apa? Membersihkan rumah bisa jadi turun ke sekunder. Kenapa? Yang primer yang penting anak saya nggak sakit, anak saya sekolah. Tapi berapa banyak orang juga tetap menjadikan yang sekunder jadi primer. Nggak apa-apa anak nggak sekolah, yang penting rumah bersih. Hati-hati, ini yang terjadi. Sehingga akhirnya apa? Kita nggak berhasil melihat apa yang Allah beri kepada diri kita. Dan kita nggak bisa nikmati hidup ini seperti yang seharusnya Allah berikan ke kita. Bapak Ibu, maka disinilah ruang. Nah juhud itu sebenarnya atasannya adalah qanaah. Jadi kan kalau dalam terminologi tasawuf itu ada taubat, wara, zuhud, qanaah, sabar, tawakal, ridho. Ya, ada ikhlas di antara itu ya. Kalau qanaah itu sudah mindset dia. Kira-kira gini, di hadapan saya ada air putih, ada jus pokat, ada jus mangga, ada jus belimbing. Karena saya tahu yang saya butuhkan air putih, seenak apapun dalam pandangan saya jus-jus tadi itu, saya tetap memilih air putih. Karena bagi saya hari ini yang saya sangat butuhkan adalah air. Jadi qanaah itu orang yang sudah tidak terkontaminasi dengan keadaan. Ya, kalaupun duitnya banyak, kalau seleranya memang cuma makan mie ayam pinggir jalan aja, ya modelnya mie ayam aja udah gitu. Jadi maksudnya itu bukan sok-sok paten, bukan. Tapi dia paham yang dia ambil adalah sesuatu yang sangat berfungsi kepada dirinya. Dan itu yang paling asik hidupnya. Ini ibu-ibu saya pernah kasih tahu sama pengajian saya. Hei ibu-ibu saya bilang, kalian coba tes ini. Ya bawa duit kanan 5 juta, kiri 5 juta cash, 10 juta berarti. Pergi kalian ke mall, ya mall dekat TVR ini ada. Naik turun 1 jam, tapi jangan pakai selembar pun saya bilang. Kalau ada itu saya berguru kepada kalian, saya bilang. Nah yang paling sering itu bukan begitu, setengah jam setelah belanja langsung telepon suami. Bang kurang 500 ribu lagi nih bang. Kenapa? Karena cara pandang kita terhadap hidup adalah hal-hal yang sangat insidentil. Lagi banyak duit, banyak selera. Yang paling enak itu kan lagi banyak duit, selera nggak banyak, itu yang paling enak. Makanya belajarlah mengurangi selera. Ustadz, nih tahu nggak? Pertanyaan yang paling kita nggak sukai sebagai suami-suami. Kalau istri sudah mulai nanya sejarah kapan horden diganti. Itu pertanyaan sensitif tuh Ustaz. Ya, dijawab salah, nggak dijawab salah juga. Karena kan perempuan ahli sejarah Ustaz. Ya, dia paham detail semua cerita perjalanan hidup ini. Ya, ketika istri nanya, "Bang, coba ingat-ingat, Bang. Ini bahasa ingat-ingat ini bahaya ini." Ya. Saya ingat abang, kapan terakhir kali kita ganti horden rumah ini bang? Kan begitu ya. Terus awak jawab, kok nggak salah setahun yang lalu, salah bang.
Ini kita ganti 3 tahun lalu, Medan Mall lantai 2 agak keling yang jual nih bang. Wah, kenapa? Karena perempuan ahli sejarah memang, dia detail tahu. Ya, tahu nggak itu maksud pertanyaannya Pak? Maksud pertanyaannya sudah saatnya horden Ganti. Oh iya. Nah kita kemampuan melihat ya, saya bukan bilang bahwa ganti horden itu nggak boleh, bukan. Ganti horden itu primer, sekunder atau tertier, begitu cara ngukurnya. Oke ya. Lalu dia bilang, gak usah lah duit abang belum pas, ini mau bayar SPP anak loh 2 bulan dan nunggak. Di mana marwah hadi abang buat? Kalau datang tamu horden kita itu aja apa kata orang bang? Gitu toh, terjadilah drama ya. Padahal saya mau kasih tahu sama ini jamaah semua. Ya, belakangan ini tamu yang datang ke rumah kita semua lagi banyak masalah. Gak pala sempat dia memperhatikan horden kalian. Jadi nggak usah baper kali jadi orang. Saya belum ketemu ada tamu datang, assalamualaikum, salam, ya Allah ini aja horden kau ya, nggak ada itu. Ya, jadi tapi kita kan begitu. Kekhawatiran kita bahwa kita nggak seperti orang lain, menggeser kebutuhan tertier naik mendadak jadi primer. Akhirnya kita menggagalkan sesuatu yang harusnya menjadi fundamen kepada diri kita. Makanya zuhud itu adalah orang yang tahu diri. Itu yang saya bilang di awal tadi. Kalau kita tahu diri, insya Allah kita tahu apa mau Allah kepada diri kita. Ya, Ustadz, mana lebih penting? Bayar SPP anak atau beli baju pengajian? Bayar SPP. Enggak usah dijawab Ustadz, itu bayar jawabnya. Ya, jadi kan ini yang menurut saya hati-hati ya. Jadi sehingga akhirnya kita jangan gagal mendefinisikan diri kita di tempat yang seharusnya, gitu kira-kira. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa penjelasan dari narasumber kita. Ada yang mau bertanya lagi Ibu? Ya silakan Ibu, dari pengajian Iqbah. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Nansah dari pengajian Iqbah STM Negeri 2 Medan, SMK 4 Medan. Yang ingin saya tanyakan adalah, apakah harta, jabatan, dan status sosial dapat menjadi bagian dari kebahagiaan menurut Islam? Atau justru menjadi ujian dalam mengukur diri? Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak yang sudah memberikan pertanyaannya. Silakan Prof, dijawab Prof. Iya, sebenarnya yang lebih pas, jabatan tahta itu namanya amanah, itu yang paling pas. Kali kalau orang amanah konsentrasinya bukan pada pujian orang, tapi konsentrasinya pada tanggung jawab. Yang paling ngeri itu, awak gembira menjadi pejabat, tapi nggak pernah pandai bertanggung jawab. Nah ini menjadi masalah. Jadi kan kalau orang gesturnya ngomong gini, saya nggak tahu ya Allah kasih saya jabatan ini luar biasa, ini di luar prediksi. Gak usah diomongi, pertanyaannya Anda mau buat apa setelah Anda punya jabatan itu. Sebenarnya itu gestur yang paling menarik sebenarnya sih. Nah sekarang, maka bagaimana cara kita mendudukannya? Bahagia boleh, bahagia kali jangan. Ya, gimana tuh bahagia kali? Bahagia kali itu gini ya, kalau pakai gestur psikologi, bahagia kali itu gini. Dia suka merewind cerita itu berulang-ulang. Tahu kalian ya, aku nggak sangka loh. Nggak usah sangka, kalau kau nggak sangka nggak usah ceritain. Gitu loh, ini nggak sangka tapi diceritain, gimana? Paham nggak ya? Jadi kalau konteksnya amanah adalah, kira-kira gini, ya Allah, kenapa ya kau beri saya ini gitu? Ini masalahnya ini kemuliaankah? Atau istidraj kah? Jadi wallazina kazzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Allah kan kasih tahu begitu. Kata Allah, orang-orang yang gestur tubuhnya untuk selalu mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah. Siapa itu orang yang mendustakan ayat Allah? Disuruh sholat mau, disuruh sedekah nanti, ya disuruh halal baik, dia bilang siapa kali dia, kira-kira gitu. Gestur-gestur orang melawan lah kira-kira. Kazzabu bi ayatina. Lalu kata Allah apa? Sanastadrijuhum. Nanti kau akan buat pelan-pelan, kau akan jauh dari jalanku. Dulu kau tinggal sholat uring-uringan, sekarang kau makin nyenyak, you punya tidur karena kau udah sholat. Kenapa? Karena kau merasa tidak ada enaknya. Ustadz, tahu kenapa orang malas sholat? Jawabannya sederhana, karena sholat itu kajol. Kagak jelas. Mana lebih enak, antrian sembako atau sholat? Antrian sembako dong. Oh iya,
Bayangkan kalau sembako yang mau dibagi, satu orang dikasih 1 ton beras sama duit 10 juta. Pasti antriannya luar biasa itu. Rame Ustaz ya. Oh jelas. Pembagian sembako jam 9, jam 2 pagi udah antri dia. Kenapa? Karena jelas. Kenapa orang gak antrian sholat? Karena sholat itu gak jelas, kwitansi sholat gak ada. Bayangkan kalau sholat itu dikasih kwitansi, pasti orang banyak sholat. Begitu selesai sholat, Assalamualaikum, Assalamualaikum, masuk WA. Selamat, kualitas sholat Anda 87,6%. Bonus Anda hari ini 212.000. Ya pertahankan ini, insya Allah Anda bisa dapat bonus Pajero 1. Wah itu insya Allah normal itu orang sholat. Kenapa? Karena akses yang kita bangun itu adalah akses materialistik kalau dalam filsafat. Kita makhluk materi, nggak bisa ngakses yang nggak materi. Coba Bapak Ibu bayangkan dulu nasi Padang, coba bayangkan. Bayangkan Bapak Ibu makan nasi Padang, bisa kenyang nggak? Nggak bisa. Tapi kalau disuruh makan nasi Padang pasti kenyang. Begitu kira-kira ya. Jadi itu gestur yang kedua. Yang ketiga adalah kita ini selalu saja menyangka hidup ini bukan menjadi varian amanah, itu aja ya. Kenapa orang punya anak 2, kenapa orang punya anak 3, kenapa orang nggak punya anak. Sebenarnya gesturnya tetap amanah. Serius ya. Kalau enggak memang ya hati-hati. Kita ini akan terus merasa bahwa kalau istilah filsafatnya individualistik. Yang penting sor di saya, terserah kalian mau sor atau enggak itu enggak urusanku, kira-kira gitu. Enggak boleh hidup kayak gitu ya. Jadi Ustadz sama kayak orang beribadah. Itu ada cerita orang enceng sholat duha, pernah dengar? Jadi ada orang enceng sholat duha, jadi dia baca hadis riwayat orang yang sholat duha diluaskan Allah rezeki gitu kan. Cocok lah, dia pedagang kan patin kali nih bah katanya. Wah, akhirnya besok dia sholat duha. Begitu sholat duha bukan main 2 rakaat Ustaz, main 8 rakaat terus. Udah sebulan diamalkannya sholat duha itu. Dihitung-hitungnya rezekinya hartanya gitu-gitu aja, udah mulai oyong lah dia kan. Mak dalam nih bah kena bunga-bunga ya aku nih katanya. Akhirnya begitu hari ke-31 selesai dia sholat duha berdoa dia sama Allah. Ya Allah ya Tuhanku aku jujur aja nih ya Allah. Aku nih sholat duha karena baca riwayat katanya siapapun yang jaga sholat duha kau luaskan rezeki. Aku udah 30 hari loh ya Allah sholat, gak ada pre-pre-nya nih ya Allah. Ini jujur aja ya Allah, kalau hidupku gini-gini aja besok enceng aja lah aku sholat duha nih. Cem betul aja pun katanya coba. Jadi ada orang selalu saja salah sangka kepada hadiah-hadiah. Hei, apa rezekinya orang sholat duha? Rezekinya orang sholat duha itu ya sholat duha. Ya, semua orang hidup belum tentu bisa sholat duha. Ente hidup, ente sholat duha, berarti sholat duha adalah rezeki bagi ente. Jadi gak usah tanya duitnya nambah berapa, kesehatannya nambah berapa, itu nanti aja. Itu gak penting kali itu. Ya Allah kan tahu ya. Ada orang selebor kali makan, tahu selebor ya? Makan selebor, kadang-kadang belum makan pagi udah minum sangar. Ya, aturannya perutnya udah hancur itu, tapi karena Allah lihat wajahnya gak punya duit, gak dikasih penyakit yang aneh gitu kira-kira. Jadi bayangkan ya, nggak punya penyakit yang aneh-aneh itu juga rezeki loh sebenarnya. Ibu-ibu, bapak-bapak, ya dulu pakai parfum, sekarang udah pakai Preskare aja bawaannya. Ya nggak apa-apa, memang normalnya begitu. Pilih mana? Sakit tumor atau sakit masuk angin? Kalau saya milihnya masuk angin aja nggak apa-apa. Walaupun orang sering ejein kita, ya udah cium Preskare belum? Belum, berarti belum datang ibu itu ya? Oh iya belum. Nggak apa-apa, itu udah normal itu. Kenapa? Karena kita diberikan Allah kecukupan sesuai dengan kehidupan kita. Gitu kira-kira. Terima kasih Prof atas penjelasannya. Jelas ya Bu? Jelas. Ada lagi Bu yang mau bertanya Bu? Ada? Ya dari ibu-ibu sebelah sini. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wahyunisa, saya dari pengajian Radatul Jannah. Saya ingin izin bertanya Ustadz, apa indikator seseorang telah berhasil mengukur dirinya secara Islam dan berada di jalan menuju kebahagiaan yang diridhoi Allah? Ya, itu terima kasih, itu pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu yang sudah bertanya, silakan Prof dijawab. Iya, ini indikator ya. Gini, kalau udah penyakitan jangan tinggal sholat. Ya, kenapa? Udah gak dekat berarti itu. Oh iya, sedangkan yang sehat aja meninggal apalagi yang sakit. Maaf ya, walaupun kita gak bisa mengintervensi. Misalnya gini, asal dia batuk, takut dia sama batuknya. Udah jangan tinggali sholat. Entah yang udah gak jauh laginya. Kira-kira gitu.
Ini maaf ya, saya jawab yang paling plek-plek begitu. Kenapa? Karena kita ini suka selalu melihat sesuatu itu dengan hal-hal yang sangat normatif. Ya, coba nilai, sebulan ini ada sedekah enggak? Enggak ada sedekah. Nah, coba lihat, makanmu congok enggak? Kau rakus enggak? Suka nyimpan duit berlebih-lebih enggak? Masih makan yang subhan enggak? Kalau enggak, kalau iya, maka segera bersedekah. Sedekah itu variabelnya memudahkan urusan orang. Dan ingat, memudahkan urusan orang itu juga harus dengan cara yang baik. Ya, itu kalau enggak kan Allah enggak mungkin wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Begitu kata Allah. Kalau kau mau kasih makan, kasih makanlah orang itu makanan yang paling kau sukai, ala hubbihi. Jangan kau ngasih makan orang makanan yang kau enggak sukai. Miskinan kepada orang miskin. Konteks miskin itu apa? Konteks miskin dalam ayat ini adalah orang yang sudah mengazamkan dirinya yang penting makan, udah gitu aja lah gitu. Ya, yang penting makan dah gitu aja. Ada model orang udah gitu tuh. Dia nggak tahu mau lauk apa itu nggak pernah nanya, yang penting makan. Udah. Miskinan konteksnya begitu. Wa yatiman, yatim ini konteksnya adalah orang-orang yang mendapati makan tapi tidak dengan kasih sayang. Ya, kau makan nih, kau nggak awas ya. Itu kan nggak kasih sayang. Yang memberi kasih sayang itu kan ayah dan ibu. Bayangkan itu, kalau ada orang dikasih makan tapi seperti nggak ada kasih sayang ya. Wa asiro, orang tawanan itu konteksnya adalah orang yang tidak punya percaya diri untuk memakan makanan yang lezat gitu. Orang yang merasa bahwa ya udahlah yang penting saya nggak makan nggak apa-apa, yang penting anak saya sekolah, yang gitu-gitu itu. Nah apa hubihinya? Hubihinya itu ya jangan kasih makanan yang kau nggak suka. Mau kau kue kota ini? Tuh kau aja lah yang nggak enak loh, aku nggak suka. Hati-hati, kenapa ada nggak enak lo aku nggak suka. Kalau nggak ada itunya boleh nggak? Kau mau kue kota ini untuk kau aja ya. Selesai sampai situ, berhenti. Tapi kan kita mulut kita ini lancip kali gitu. Apa ya? Tuh sama ada orang mengunjungi orang sakit, Ustadz. Datanglah dia perwakilan pengajian. Ya, ada kawan pengajiannya sakit di rumah sakit. Bawa buah yang ada keranjangnya atau keranjang yang ada buahnya. Saya nggak tahu mana yang benar itu. Ya, masuklah dia. Assalamualaikum, salam, ibu kami datang. Oh iya, makasih. Kami doakan sehat ya bu. Amin, kata ibu yang sakit itu. Teringatnya bu, ini teringatnya lagi nih, ngeri kali memang. Teringatnya bu, ibu sakit apa ya bu? Asam lambung. Iya kami doakan sehat ya bu, amin. Tapi ngeri kali loh asam lambung itu bu. Naik ibu itu lagi. Tapi kami doakan ibu sehat lah, amin. Udah berapa hari bu? Udah 4 hari, insya Allah sehat bu. Tapi hati-hati bu, 6 hari ada yang meninggal kayak gini bu. Naik lagi. Udah, umur ibu berapa? 65, insya Allah. 66 ada yang meninggal tetangga kayak gini bu. Naik. Ini yang saya katakan. Itu kalau orang bertamu model gini, 1 jam bisa meninggal itu orang. Kenapa? Diancam, didoakan, diancam, didoakan, diancam. Dia bukan sakit sebab asam lambung. Tapi dia sakit, ya itu tadi. Makanya, saya kasih tahu ke kita semua, tidak semua yang kita tahu dibutuhkan orang. Makanya jangan kau kasih tahu apa yang enggak dibutuhkan orang. Kasih tahu aja apa yang dibutuhkan orang. Itulah namanya jangan jadi orang lancip. Karena semua hal harus kita kasih tahu kepada orang. Jadi ini kira-kira suasana batin yang mau kita kuatkan ya. Sehingga akhirnya kita ini pandai melihat kalau konteksnya bahagia yang besar itu, ya gini, ibu-ibu boleh dihitung lah ya. Kalau tidur masih nyenyak, makan masih enak, kenyang, sebenarnya kita normal betul ini. Yang paling enak itu di mana terletak di situ? Tidur. Oh itu enak kali tuh. Awak baru 2 kalimat ngomong udah oa aja bawaannya. Coba bayangkan, berarti kan enak. Berapa banyak orang yang mau tidur harus makan obat, sehingga akhirnya tidurnya juga sangat terkontaminasi dan sangat bergantung dengan obatnya. Saya kira itu ya. Masya Allah, tabarakallah. Kalau sudah dengar penjelasan dari Prof, kalau kata orang Medan, sur kita dengarnya. Begitu Prof ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada lagi yang mau bertanya, Bu? Ya, silakan, Bu. Silakan. Dari pengajian Bapak ya, Bapak dari pengajian Iqbah. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ahmad Komaini dari pengajian Iqbah STM Negeri 2 SMK Negeri 4 Medan.
Terima kasih, alhamdulillah. Terutama untuk Profesor sudah menyampaikan dari tadi ilmunya. Jadi dari tadi saya ada sedikit tangkap. Hidup itu adalah pilihan. Pertanyaannya, apa dampak spiritual dari pilihan hidup kita dan bagaimana itu membentuk kita sebagai makhluk Allah yang bertanggung jawab? Apakah ada kesadaran diri yang lebih dalam melalui ibadah dan refleksi? Dan bagaimana hal itu mengarah pada kesempurnaan spiritual? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang sudah bertanya. Kalau tadi Prof, pertanyaan seperti skripsi, kalau ini seperti tesis Prof. Silakan Prof, dijawab Prof. Iya, spiritual itu sebenarnya tidak terlalu identik dengan keimanan ya, dengan agama. Spiritual itu spirit ya. Spirit itu kan semangat ya. Jadi kira-kira gini, saya semangat pulang ke rumah. Padahal dari sini ke rumah saya lumayan jauh. Akhirnya saya nggak begitu mikirin jauhnya rumah saya. Karena di rumah saya anak saya nunggu gitu loh. Anak saya kalau jumpa saya tuh hebohnya nauzubillah min dzalik kira-kira gitu. Ini ecek-eceknya begitu ya. Jadi spiritual itu adalah orang yang akhirnya karena dia sudah nyantol sesuatu yang dia mau cari, maka sesuatu yang aneh-aneh nggak akan menghalangi dirinya. Nah, kita geser dulu ya. Misalnya tahajud. Bagaimana membangun suasana spiritualitas pada tahajud? Tahajud itu adalah waktu yang paling nggak masuk akal orang sholat. Sebenarnya nggak masuk akal tuh. Kenapa? Karena waktunya orang tidur dan tidur itu fitrah sebenarnya. Bagi orang yang ngantuk, bagi orang yang capek, bagi orang yang lelah. Dan malam itu kan memang disuasanakan sebagai waktu yang untuk istirahat kira-kira gitu. Tapi kenapa ada orang bangun? Pertanyaan itu yang payah dijawab. Kalau saya katakan karena spiritualitasnya sudah hidup. Dia tahu ada yang mau dia cari. Ya, jadi ada seseorang yang sudah terlanjur ini berarti nggak semua orang bisa merasakan ya. Tubuhnya menikmati tahajudnya. Gimana tuh? Hari ini dia udah niat nih gini. Aduh besok nggak usah tahajud lah. Capek kali hari ini ngadiri undangan 6 undangan. Bayangkan 6 undangan apa nggak gempor dia ya kan. Udahlah besok nggak usah tahajud lagian kan selama ini tahajud kok. Udah diniatkannya nih. Tidurlah di bantainya. Bam tidur. Biasanya dia bangun jam 3. Di jam 3 terbatuk-batuk dia. Masuk angin. Duduk akhirnya. Ambil air hangat, minum. Nggak ngantuk juga. Ya, taruh presker lagi lah tadi kan, taruh. Enggak juga, nggak ngantuk. Akhirnya karena, aduh kayak mana nih ya. Karena ditengok jam ini udahlah tahajud aja lah dulu. Tahajud. Begitu selesai 2 rakaat, baru nguap-nguap. Wow, tidur. Saya mau bilang, boleh saja kita nggak tahu itu maknanya apa. Tapi boleh jadi Allah sudah izinkan kita punya tubuh menikmati tahajud kita. Dan tidak semua orang punya suasana itu Pak. Makanya itu harus dirawat. Itulah spiritualitas yang mau kita kuat. Kalau Bapak, saya pinjam istilah Bapak spiritualitas ya. Maka yang gitu-gitu ada nggak di kita? Ini misalnya, saya sedekah. Ya, atau orang sedekah, ngasih duit ke orang. Ya, atau nggak usah sedekah lah, sedekah terlalu normal. Misalnya ada orang jual pulpen, tahu nggak tuh? Jual pulpen, dia jalan dari ujung jumpa sama kita. Sebenarnya dia malas nawari kita karena nengok muka kita nggak yakin ada duitnya dan nggak yakin mau beli gitu loh. Dia cuma lewat aja. Cuma pada saat itu Allah hadirkan sensitivitas namanya. Kok kayaknya kasihan ya nengok ibu ini gitu. Bu, sini pulpen. Apa? Pulpen. Mau beli atau enggak? Coba bayangkan ya. Akhirnya mau kita beli. Bayangkan kita beli malah sekotak semua. Sampai Wak tuh bingung. Gak yakin aku ada duit Wak nih. Tapi beli juga dia katanya. Nah, kenapa itu bisa terjadi Pak? Ya Allah sudah kasih izin kita berada di ruang yang itu. Makanya kalau masih bisa berbuat baik. Tolong jangan berhenti berbuat baik. Ya, ini ada satu lagi cerita. Ya, ada ibu-ibu pengajian. Ada ibu-ibu 9 orang Ustadz. Karena 9 orang mereka mau buat pengajian. Dibuatlah nama WA grupnya. Pengajian ibu-ibu 9 orang. Nah, itulah nama WA grupnya. Ya, 2 bulan sekali pengajiannya, 2 bulan sekali. Ya, bulan-bulan ganjil, Januari, Maret, Mei gitu-gitu.
Adalah seorang ibu di antara mereka ngomong, ibu-ibu izinkanlah saya dengan kerendahan hati jadi donatur kue kotak setiap pengajian. Oh diizinkanlah, oke bu. Kan cuma 10, 9 jamaah, 1 ustadz, selesai toh? Aman, Januari aman, Maret aman, Mei aman. Begitu kena September, ustadz udah datang. Ibu itu belum datang, kuenya juga belum datang. Di WA lah di grup tadi, ibu mohon izin pengajian udah mau mulai. Kue kita mana ya? Dibuat tanda tanyanya 2 biji, ting ting. Tahu nggak apa jawaban ibu itu? Ibu itu jawab di WA itu, kelen lah masa aku aja. Nah, itulah namanya orang capek berbuat baik, itu yang saya bilang tadi. Padahal ya, kalau kita masih ada gestur-gestur orang baik, jangan berhenti berbuat baik. Serius, nanti ada saatnya Allah larang kita berbuat baik padahal kita mau berbuat baik. Gitu kira-kira Ustaz. Terima kasih Prof atas penjelasannya yang sangat jelas dan luas. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan Prof kita dapat mengerti semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kita break sejenak Prof, jangan kemana-mana, tetap di Ngaji Bareng di TVRI. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara, terima kasih masih tetap setia dalam acara Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, masuklah kita di segmen terakhir yaitu kesimpulan dan penutup. Sekaligus nanti diakhiri dengan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Silakan Prof, kesimpulan dan penutupnya. Iya, kesimpulannya bahagialah hidup di dunia ini. Ya, seenak-enaknya orang mati lebih enak orang hidup. Maka jangan sampai bosan hidup. Ya, dan kurang-kurangi bilang capek. Karena orang yang suka bilang capek biasanya udah nggak lama lagi tuh. Ya. Dan hati-hati, gestur tubuh kita itu menentukan rasa syukur kita. Orang yang meninggal aja pengen hidup lagi loh. As-Sajdah ayat 12 ya atau 13 saya lupa. Walau taro izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna mukinun. Jadi Allah buka rahasia sedikit orang-orang yang sudah wafat itu di dalam As-Sajdah itu. Kata Allah apa? Nanti orang-orang yang sudah wafat itu ditunjuk amalnya. Ini amalmu tuh. Terus nakisu ru'usihim inda rabbihim. Kepalanya tunduk, takut. Dia nggak percaya diri nengok amalnya. Lalu dia katakan, Rabbana absarna wa sami'na. Ya Allah, saya sudah lihat, saya sudah dengar, ngeri juga ya mempertanggungjawabkan amal ini. Farji'na na'mal solihan. Kalaulah boleh ya Allah, hidupkanlah kami lagi ke muka bumi. Maka kami berjanji akan beramal soleh. Nah jadi itu yang saya katakan. Makanya jangan bosan hidup saya bilang. Kenapa? Karena pilihan orang-orang mukmin yang cerdas adalah dia akan tahu apa yang mau dia lakukan. Dan dia akan membahagiakan dirinya dengan apa yang sudah dia miliki selama ini. Nah, apa yang mau diukur dari diri kita? Kemampuan. Kalau kalau tidak bisa menyelesaikan masalah, maka jangan cari masalah. Belajarlah tidak cari masalah. Kalau takut bermasalah sama tetangga, jangan ganggu tetangga. Kalau takut bermasalah sama keluarga, maka jangan ganggu keluarga. Kalau takut bermasalah sama bini orang, maka jangan ganggu bini orang. Iya. Ini penting saya sebutkan. Karena banyak gestur-gestur kita ini bisa merawat kebaikan, tapi tidak pandai menolak kejelekan. Dua-duanya kita gabung jadi satu. Subhat hidup kita ini. Kenapa? Karena akal kita akal matematik. Akal matematik itu bagaimana? Saya punya amal 10. Dosa saya cuma 2. Sisanya masih 8. Insya Allah saya ahli surga. Ini yang gak boleh. Ya, kenapa? Karena salah satu kemarahan Allah itu adalah merasa sepele dengan ampunan Allah. Nah ini yang gak boleh. Tidak boleh merasa sepele dengan ampunan Allah. Saya kira itu. Masya Allah, tabarakallah. Sangat jelas ya Bapak Ibu ya. Kita akhiri dan tutup dengan doa Prof. Baik, semoga Allah memudahkan urusan kita semua. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna iza syi'ta sahla. Sahhil lana ya Allah, sahhil lana ya Rahman umurana fid dini wad dunya wal akhirah ya mujibas sa'ilin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dengan berakhirnya doa yang dibawakan oleh narasumber kita, maka berakhirlah acara ngaji bareng kita hari ini. Mudah-mudahan acara kita ini mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala serta menambah wawasan keilmuan agama kita. Amin amin ya Rabbal Alamin. Saya Fauzi Ramadan Singarimbun pamit undur diri beserta seluruh kru TVRI yang bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. 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 Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya.